Sampai sahabat Mawas, kali ini kita bakalan membahas atau mau ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman dari PDKK, termasuk tadi ada namanya BPK. Kesingkatannya apa tuh BPK itu? Badan Pelayanan Keuskupan, teman-teman. Nah, jadi di samping saya ada 3 orang ini ya, 2 cowok dan 1 cewek. Mari kita perkenalan dulu ya. Di samping saya yang cewek ini siapa namanya? Silakan perkenalan dulu Tante. Oke, saya Bonita, saya koordinator dari PD PKK Salib Suci. Oh, Salib Suci. Ya. Wah, tepuk tangan dong. Di samping sebelah kiri saya ada koko siapa namanya? Yonatan. Oh, Yonatan. Saya perwakilan dari BPK PKK Surabaya. BPK PKK. Ya. PKK-nya apa? BPK apa sih? Apa sih? BPK. Pembaruan. PKK itu Pembaruan Karismatik Katolik. PKK-nya? PKK-nya tuh Pembaruan Karismatik. Oh, alah baru ngaku Pembaruan Karismatik Katolik. Ya. Tapi itu sudah sejak lama ya berarti ya PKK? Sudah lah. Sudah lama ya? Iya. Oh, oke. Harusnya dari sebelum kita lahir. Wow. Selanjutnya, yang sebelah kirinya lagi. Ya, nama saya Gary. Saya juga dari BPK PKK Surabaya. Tapi saya berkomunitas di PD PKK Gembala yang Baik. PD PKK. Ya. Oh. Di sini PD PKK Salib Suci, saya dari PD PKK Gereja Gembala yang Baik. Baik. Oke. Boleh Oke. Gitu. Boleh diceritakan kalau yang di Salib Suci ini kan kalau yang saya lihat, kebetulan saya itu dulunya ketua MK Salib Suci. Saya baru mendengar biasa. Saya periode tahun 2021 sampai 2024. Ya awalnya memang 2021 sampai 2024 itu awalnya namanya Bimo. Terus beliau meneruskan sebagai menjadi masuk seminari Tor, akhirnya saya yang meneruskan pada waktu itu. Jadi ini juga akan masuk seminar. Kalau lagi nih, biar Tuhan berkehendak ya. Tapi saya baru tahu kalau misalnya di SS ini ada mau menjalankan PDKK. Bukan, PD PKK itu salah lagi aku. Persekutuan Doa. Maaf ya, salah. Enggak apa-apa. Persekutuan Doa Pembaruan Karismatik Katolik itu sudah lama ada di tempat ini. Oh, sebenarnya sudah lama dia. Sudah ada lama banget. Kita sudah berusia 32 tahun. Wih, lama juga ya. Lama Memang awalnya sekali. tadi tahun berapa tuh? Maksudnya 32 itu berarti berapa? 1992. Ya, kira-kira Saya belum lahir sih. Ya, makanya. Kita sudah ya. Ya, tapi nggak jauh-jauh dari ini. Nah, sebenarnya latar belakangnya pembentukan PDMP ya, BPM. Apa sih ini? PDMPKK Salib Suci. Oh, Ya, latar belakangnya seperti apa, Tante? karena kita ini kan PD PKK. Kita kan berdoa setiap hari Senin jam 10 pagi di rumah-rumah. Itu setiap Senin, dan Senin minggu keempat kita ada di Bapar jam 10 pagi juga. Oke. Kita umat kita itu memang kebanyakan sudah sepuh-sepuh, ya, lansia, dan kita pengurusnya juga sudah seperti saya yang sudah pralansia, ya toh. Jadi kami ini sangat rindu untuk mempunyai penerus regenerasi, ya. Jadi ini kami mempunyai kerinduan untuk kami mempunyai PD Pemuda Pembaruan Karismatik Katolik, dan itulah yang kami rindukan, sehingga kami saat ini mengundang mereka berdua untuk menjelaskan apa itu PD Pemuda PKK yang mereka sudah geluti selama ini. Ya, mungkin mereka nanti akan memberikan pencerahan bagi anak-anak muda di tempat ini,
Sehingga semoga kita nanti mempunyai PD yang kita ingini seperti itu. Oke, jadi begitu ya. Memang saya memang udah tahu sih sebenarnya dari dulu itu kalau misalnya PDKK itu setiap hari Senin jam 10 pagi memang ya. Iya. Tapi itu memang alasannya jam 10 pagi itu kenapa ya? Karena kita sudah yang banyak lansia, jadi bisanya ya pagi. Tapi sebelumnya dulu itu sebelum COVID kita tuh malam, pernah malam. Malam jam 7. Tapi karena setelah COVID kita tidak lagi pakai yang malam. Selalu pagi, jam 10 pagi sampai jam 12. Oh, dulu yang malam di balai ya nanti? Iya, sekarang pun kita pun yang minggu keempat tetap dapat jam 10 sampai jam 12 di balai juga kita. Di balai juga ya. Oke, gitu. Setiap Senin kita berdoa. Setiap Senin pertama, 2, 3 di rumah umat dan keempat kita dapat di balai paroki. Di balai paroki. Gitu. Oke. Siapa saja sih Tante kalau boleh bergabung ini di PD-nya ini? Semua umat boleh, silakan. Semua umat, semua usia berarti ya? Iya. Monggo, yang malah kami ini ya rindu untuk mempunyai generasi yang karena kami juga akan terbentur dengan usia ya. Saya juga sebenarnya saya ini baru menggantikan dari pengurusan yang lama. Tadinya Ibu Tony dia sudah 10 tahun menjabat. Saya ini baru tahun 2024 kemarin gitu. Kira-kira begitu. Kalau boleh saya tambahkan, ya silakan. Siapa saja sih yang boleh ikut di PD? Memang semua. Tapi kan range usianya terlalu lebar. Ada yang masih kuliah, pekerja muda, baru menikah, terus juga dewasa sudah menikah yang sudah 10-20 tahun hingga lansia. Nah, kalau PD-nya dijadikan satu. Kalau bahas tentang tentang pernikahan misalkan yang masih kuliah ini nggak cocok gitu, nggak relate istilahnya. Benar. Gitu. Makanya kita akan membuat ada yang muda-mudi, ada yang dewasa atau pralansia kayak gitu. Oke. Berarti ini kalau saya mau tanya lagi ke salib sucinya dulu ya. Apakah di salib suci ini sudah ada mulai anak mudanya mulai ikut nanti dari yang kayak Senin pagi itu tadi? Kebetulan nggak ada. Tidak ada? Iya, makanya kami sungguh sangat merindukan untuk ada PD pemuda. Jadi rata-rata ada yang di antara kami yang paling muda ya Novi 40 something itu semuanya. 40 ya? 40 something. Yang paling muda itu umur ya 20 kan, itu masih 40. Enggak gitu. Jadi kami sungguh merindukan. Paling muda ya, 40 itu paling muda. Tapi kalau mungkin kalau misalnya kita harus melihat dari backgroundnya gereja lain mungkin nanti, kan kebetulan di sini kan ada GYB, mungkin bisa diceritakan di GYB itu bondingnya seperti apa? Maksudnya kayak bisa bertahan, PDKK-nya bisa bertahan sampai sekarang itu seperti bagaimana gitu? Jadi asal usulnya. Yona dulu. Sudah berapa kalau di GYB? Kenapa? Maksudnya sudah berapa lama sekarang kalau PDKK-nya di GYB? Kalau PDMPKK dulu waktu saya koordinator 5 tahun yang lalu itu sudah 30-an usianya. Berarti sekarang 40-an. Berarti kalau 40 berarti kalau GYB kan berdirinya juga hampir 40 tahun berarti. Berarti awal gereja itu sudah ada. Kalau nggak salah sih. Itu saya belum lahir. soalnya GYB sama SS kan beda 5 tahun. Jadi ini SS itu 36 berarti kalau GYB harusnya 41. Berarti kan gitu. Tahun kemarin aja udah 44. Ulang tahunnya tahun kemarin. Iya, berarti setelah gereja itu ada berarti harus langsung ada berarti PDMPKK. Pokoknya setelah gereja paginya ada, awalnya PDPKK-nya
Ya. Jadi sama PD Ya, dewasa. betul. Nah terus akhirnya dari anak-anaknya pengurusnya PD PKK ini akhirnya bikin PD muda-mudinya. Sampai sekarang. Iya, dan itu kan diteruskan sampai kalau nggak salah tahun lalu itu yang muda-mudi ini bikin HUT itu mengundang yang sampai pendirinya. Jadi selisihnya sama kita aja jauh. Ya mungkin sekitar sudah umur 40-an sampai 50 juga yang pendirinya. Sekarang ini ya. Iya, sekarang seperti itu. Tapi di GIB sendiri gimana Bu? Untuk dinamikanya di sana? Kalau yang anak mudanya ya, kita bicarakan anak mudanya. Karena kan kalau yang orang tuanya ini kayaknya sudah rajin banget kalau di SS ini. Gimana? Bisa diceritakan? Biar nanti teman-teman yang lihat ini juga, oh ternyata ada tergerak hatinya untuk, oh ya udahlah saya mau join. Betul. Jadi kalau saya sudah pindah ke yang dewasa PD PKK. Tapi sekarang itu kalau di PD muda-mudi nanti saya ditambahkan ya di kalau kurang kegiatannya itu ya pertama pasti persekutuan doa. Terus ada cell group. Cell group itu lebih ke kelompok kecil, terus di rumah-rumah, terus kita sharing, makan-makan. Nah, sekarang ini karena juga perkembangan zaman, gen apa ya sekarang? Gen Z. Wah, mereka lebih seru-seru sekarang. Jalan-jalan bareng, olahraga bareng, kayak gitu. Nggak melulu tentang rohani-rohani. Betul gitu. Tapi dari situ saya melihat justru kok keren ya, karena selain cell group berdoa bersama, mereka juga sering jalan-jalan, bondingnya ada. Jadi ketika bonding, kalau perlu sesuatu, misalkan atau sakit atau apa gitu, saling mengunjungi, saling apa istilahnya ya, memperhatikan, peduli, kayak gitu. Juga terus mereka sering jalan bareng, terus juga ada kegiatan baksos, terus ya juga itu kalau ada HUT, seru-seruan kayak gitu. Terus terakhir ada worship night kayak tahun lalu itu mereka bikin acara worship night, ya kan maksudnya kan juga memang untuk menarik anak muda ya, seperti itu. Terus juga sekarang kita juga kolaborasi sama OMK gitu. Yang GIB ya? Iya. Kalau nggak salah ketuanya Ivon ya? Ivon. Iya. Itu juga dari PD. Dari PD kan? Iya. Saya kenal. Soalnya yang aku tahu yang ada di GIB itu sampai dia bikin kur kalau nggak salah. Dia ada kurnya kan ya? Ada kurnya. Ya. Berarti nggak jauh beda sama OMK sebenarnya ya? Ya, orang muda Katolik. Iya, sebenarnya PDMPKK itu bagian dari OMK. Cuman mungkin ya, kayak saya juga OMK. Yang saya rasakan di OMK itu mungkin anak-anak ini memang kebutuhan imannya berkurang. Memang itu saya akui, itu memang kita akui. Iya berkurang, memang berkurang. Jadi menurut saya juga perlu sih kalau misalnya ada PDMPKK, bener? Anjay, bener akhirnya. Tapi memang perlu dipertegas lagi ya, bahwa PDMPKK ini bukan saingan OMK. Nah, betul itu teman-teman. Jadi PDMPKK ini adalah sebenarnya salah satu bentuk kegiatannya OMK. Iya, benar. Ada kur. Iya. PDMPKK ini kan hanya wadah kegiatannya. Sedangkan OMK kan sebenarnya kan badannya saja. Iya, benar. Iya. Jadi bukan ada golongan PDMPKK sendiri, OMK sendiri, bukan gitu ya Pak ya. Tapi kita memang bersatu, ya adanya PDMPKK ini supaya raket lah istilahnya ya. Begitu. Oke. Kalau dari Kuskupan sendiri melihatnya harapannya di SS ini sebenarnya kayak gimana? Dari misalnya kayak kita ini kan baru memperkenalkan PKK ini. Mungkin ada sharing-sharing juga dari pihak Kuskupan, Kogonya sendiri.
sebenarnya ya lebih ke ini ya. Intinya harapannya dari PKK ini ada wadah untuk anak muda di setiap paroki. Ya, soalnya kalau misalkan tidak disediakan wadah, akhirnya kan mereka akan mencari wadah lain. Ya, betul. Antara lintas paroki atau lintas gereja. Kayaknya lintas gereja. Ya kita positif dulu lintas paroki. Ya, oke. Lintas paroki. Ya. Iya. Jadi kami di BPK ini membantu mewadahi, gitu, menyiapkan orang-orangnya untuk tumbuh di setiap gereja. Terus apa namanya? Lanjut go. Jadi apa namanya? BPK itu mewadahi PD-PD. Kalian ini untuk PD ini bisa berdiri butuh apa sih? Oh, butuh manajemen PD. Manajemen PD itu apa? Menyiapkan strukturnya, organisasinya PD di setiap gereja. Terus kalau di persuan doa kan ada pujian penyembahan, harus ada timnya nih yang melakukan pujian, tim pujian namanya. Nah, kita memfasilitasi agar mereka itu belajar bagaimana sih caranya jadi tim pujian yang baik dan benar itu kayak gimana, kayak gitu. Nah, jadi fungsinya BPK itu memfasilitasi sampai benar-benar PD ini bisa jalan sendiri. Betul. Oke. Jadi di BPK banyak kelasnya. Dari kelas pendoa, kelas tim pujian, bahkan sampai pengajar. Sampai pengajar. Ya, sampai pewarta. Pewarta ya. Itu diajarin semuanya itu. Maksudnya dari pendoa terus pujian itu. Ya, tapi tergantung panggilannya kemana. Tapi dari Kuskupan sendiri acaranya kadang selama setahun ini deh. Ini kan 2025 baru ini. Misalnya ada acara-acara apa gitu yang khusus. Kami kebetulan dari bidang 4 kepemudaan. Oke. Nah, acaranya ya karena kami kan mengatur strateginya. Kalau kita mau mengadakan event besar, KRK misalnya, gitu. Kalau memakai cuman satu gereja aja, itu manpowernya di satu gereja nggak cukup. Nah, adanya kami adalah akan kolaborasi dengan OMK Salib Suci, OMK Gembala yang Baik, OMK Roh Kudus, sehingga kita bisa buat event yang besar kayak gitu. Itu di tahun ini kita rencananya ada retreat, camping gitulah, camping self image nanti. Terus kita juga rencana ada event lari di akhir tahun. Event lari atau event ini city race. Ya, Di Surabaya. Kita undang semua OMK gereja di Surabaya. Menarik ya. Menarik loh teman-teman acara-acaranya. Kita juga adakan persekutuan doa yang manggil ini dari setiap gereja dan kita berusaha untuk mengundang pembicaranya itu yang terkenal gitu. Oke. Wow. Kan kita juga bisa mengundang pembicara yang terkenal. Iya benar juga. Tapi kita mundur sedikit ya. Tadi kan saya menangkap ada masuknya ke Deva. Titipan. Masuknya ke dewasa, maksudnya berarti kalau di istilahnya kalau di gereja ini kan ada BIA, ada AKAS, ada OMK. Berarti itu sama ya di badan ini, di PDMPK. Kan maksudnya ada dewasa, ada anak kecil, ada di kelompok-kelompok seperti itu atau bagaimana? Nah ini kembali lagi, kalau manpowernya cukup, ya kita bisa buat. Contohnya kalau di BPK sendiri, kita ada PD Kids ya. PD Kids setiap hari Sabtu.
Karena di gereja belum ada, kita yang sediakan wadahnya. Terus kita sudah mulai masuk ke PD Teens. PD Teens. Teens itu ya SMP, Remaja. SMA. Iya, betul. Terus ya PD OMK, PD pekerja muda. Oh, pekerja muda ya ada ya? Berarti itu kelompoknya tentang soal apa orang-orangnya ya? Sudah bekerja gitu atau gimana? Iya. Jadi rata-ratanya yang muda-mudi ini lebih ke pekerja muda. Kalau yang untuk mahasiswa, mahasiswa biasanya mereka kan sudah ada KMK. Ya. KMK yang di universitas masing-masing. Nah, setelah mereka lulus dari universitas ini, nah kan butuh wadah. Ya. Nah, PDMPKK itu sebenarnya untuk menampung mereka. Seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, maksudnya ini untuk boleh nggak sih anak kuliah masuk? Boleh nggak sih anak SMA masuk? Ya sebenarnya kayak di Roh Kudus itu anak SMA, anak kuliah masuk di dalam situ dan pekerja muda. Tapi kalau di GYB 90%-nya pekerja muda. Karena memang kata-kata mereka yang masih kuliahnya itu mereka di bawah naungan KMK-nya universitas masing-masing. Seperti itu. Iya. Oh, tapi ya ini aku baru tahu sih kalau misalnya ada acaranya seperti ini kan. Iya. BP apa mau tadi? Lupa lagi. BPK. BPK PD apa? PKK. PKK. Oke, PKK. Nah, itu range umurnya yang kids itu berapa? Kalau boleh tahu. Kalau yang PD Kids itu range usianya berapa? Ya dari TK. Umur BIA. Iya, Umur BIA ya? Umurnya BIA. Iya. Iya, terus kalau misalnya yang PD Teens tadi berarti kayak rekat gitu ya, remaja Katolik. Iya, rekat sampai SMA kelas 1 berarti. Tapi ini kalau kan SMA, karena kan SMA ya udah di SMA. Oke. Tadi kayaknya ada titipan nih Tante. Ada titipan apa ini Tante? Iya. Boleh dipertanyakan atau dibacakan Ya, Tante? karena kami sudah sangat rindu untuk mempunyai PD pemuda di Salib Suci ini. Jadi kami sudah ada jadwalnya tanggal 10 April ini kita akan mengadakan. Wah. Tekan. Ini untuk yang muda-muda Tante. Iya. Untuk yang muda-muda. Iya, jam 7 malam. Ya, semoga Tuhan. Ya, harusnya saya harus lihat. Itu Ya, saya nanti tetap. nanti dilayani oleh mereka dulu. Karena, Oh, gitu. Ya, Dari kuku ya, kiri dari BPK. Untuk ujian penyembahannya dan untuk pewartaannya juga. Oh, oke. Jadi kami ini yang akan memberikan wadah dari kami ini supaya mereka datang untuk memberikan semangat gimana anak-anak muda di sini supaya. Iya, benar. Saya setuju. Jadi saya butuh bantuan sekali mungkin dari. Siap. Saya akan membantu. Iya. Saya akan membantu. Tapi kalau menurut kakaknya ini gimana? Tadi setelah mendengar Kalau menurut saya karena jadi gini. Saya itu ada waktu itu menjadi ketua OMK itu ada misi dalam diri saya. Kebetulan memang waktunya memang ini nggak banyak karena kan saya menjabatnya cuma hanya 1 tahun waktu itu. Nah, saya ada misi bahwa saya ini mau membuat PDKK ini seperti kayak GYB. Karena gini, motivasi saya adalah PDKK-nya GYB ini sangat luar biasa. Saya punya teman-teman, ya kita tahu, kita nggak ngomongin ras ya, tapi rata-rata GYB ini orang timur. Nah, notabene orang timur ini kayak saya ini kayak respect banget, sampai mereka itu bisa berdinamika sama teman-teman PDKK. Nah, kita juga orang timur. Nah itu makanya itu.
timur mana ini? Nah, dari situlah akhirnya saya, GB bisa, kenapa SS nggak bisa? Itu loh. SS sebenarnya ya saya kalau ngomongin OMK-nya ada 1.000. Data di tahun 2023 orang muda di Katolik Salib Suci itu ada 1.100 kalau nggak salah. Nah itu nggak tahu lagi, kayaknya harus menambah. Nah, saya tuh sempat bilang sama Kak Yohana, wakil ketua saya. Ketua saya bilang, PDKK SS ini banyak sekali. Cuman mereka ini ya mainnya ke paroki-paroki yang ada PDKK-nya, kayak RK. Terus Alicia kemana ya Tante ya? Kalau Alicia mainnya? LOJ. Nah, LOJ itu di mana ya Tante? LOJ itu seperti HSM itu ya? Iya, mainnya ke sana. Alicia Ubaya. Ini anaknya Rika. Alicia Rika. Oh, kan. Akhirnya dari situ kan Yohana ini kan juga ikut KTM-nya Uskupan kalau nggak salah. Nah dari situ dia tuh kayak banyak tuh sebenarnya PDKK-nya SS itu banyak. Cuman ya karena itu tadi, karena nggak ada wadahnya. Puji Tuhan. Jadi itu salah satu misi saya sebenarnya waktu jadi ketua. Akhirnya ya waktunya nggak kesampaian, akhirnya saya kasih misi itu ke ketua yang sekarang. Cuman mungkin ya banyak acara mungkin belum jadi seperti itu. Menurut saya ini ya awalnya jujur saja ya. Awalnya itu saya apa sih kayak dia gitu. Maaf ya, kayak apa sih gitu loh. Tapi setelah melihat teman-teman ini kayak semangatnya buat berorganisasi, terus saya melihat GIB seperti itu, jadinya kayak terbuka akhirnya saya pikir aja. Ternyata PDKK ini nggak yang seperti saya bayangkan gitu. Dulu awalnya membayangkannya seperti apa? Wah itu tadi membayangkannya kayak seperti apa sih ini gitu loh. Karena saya taunya yang waktu yang di sini tuh yang malam itu. Oh malam, ya. Sebelum yang Senin malam, yang sebelum COVID ini rame-rame apa gitu. Sampai ada bemo-bemo kan di sini kan ya. Wah, tapi ya rame gitu loh, rame akhirnya. Terus saya kira ya ada itu mau ngomong ini tapi kok nggak enak ya. jangan. Bisa tipip kan? bisa. Jadi dia nanti ya. Saya lihatnya kok kayaknya orang Kristen dari sini gitu. Ternyata lagunya. Saya kan awalnya memang dulu itu memang menutup mata kan. Nggak bisa lihat kanan kiri. Skeptis, betul. Tapi ternyata saya tersadarkan oleh teman-teman GIB. Temennya di GIB siapa? Oh banyak, saya kenal JJ. Oh JJ. J-Phone termasuk dia yang terbaru. Terus apa lagi ya? Yang anak bandel-bandelnya lupa gitu. Yang anak-anak bandel-bandelnya lupa. Tapi anak bandel-bandel tapi kayak gitu kan, mereka kan bisa jadi satu gitu loh. Ya kan? Ke Posarang bareng, bayangin. Anak SS ke Posarang mana ada? Nggak ada. Hanya anak kayak gitu aja. Nah, jadi seperti itu. Jadi pandangan saya, menurut saya PDKK sebenarnya PDKK ini harus diaktifkan kembali. Oh, Tuhan. Termasuk terutama anak muda. Ya, betul. Berarti siap full support ya? Support ya. Ya. Tanggal 10 April. 10 April ya? Ya. Siap. Jam 7 malam. Jam 10. Di sini ya? Iya, di Balai Paroki lantai 1. Lantai 1, siap. Jadi itu buat teman-teman ya, teman-teman Salib Suci ya yang tersadarkan ya dari yang kita obrolkan ini. Mohon ini ya sudah ada wadahnya, teman-teman, sudah ada wadahnya. Jadi nggak usah jauh-jauh ke paroki ya Tante ya. Yeah. Kita sudah di sini sudah ada di SS namanya siapa Tante? PKK. Itu teman-teman.
Persekutuan doa pemuda persekutuan doa muda pembaruan karismatik Katolik. Panjang ya. Panjang sekali tapi ya. Mungkin saya mau sedikit sedikit koreksi supaya tidak begitu menjadi panjang. Ya, gimana Tante? Kita akan mencari nama yang mudah diingat. Ya, kira-kira begitu. Ya, harus itu. Ya. Ya namanya kan. Nah, itu kira-kira nanti benar. Kita akan berdoa dulu, minta petunjuk. Nama apa yang untuk salib suci ini supaya nanti banyak anak muda yang tertarik. Kira-kira seperti itu. Ini ngobrolin tentang nama ini. Nah, nanti kan boleh. ada nama-nama kayak Sel, LOC, boleh. Terus apa lagi? HSM. Itu apa? Maksudnya satu atau cuman hanya sekedar nama? Harusnya ada artinya ya namanya. Harusnya ada artinya ya. Enggak, maksudnya nama itu terpusat di BPK atau mereka berjalan sendiri? Kayak misalnya nih OMK kan ada komisi, namanya ada OMK, namanya kan biasanya kan OMK SS sesuai dengan gerejanya OMK ini. Nah, apakah seperti itu? Atau bagaimana? Atau adakah mereka ada badan sendiri, itu PDKK ada badan sendiri? Jadi HSM ada sendiri, LOC ada sendiri. Jadi gini, memang ada PD muda-mudi yang di bawah paroki. Ada PD muda-mudi yang tidak di bawah paroki. Contohnya HSM. Yeah. Jadi dia memang tidak di bawah paroki. Oke. Sehingga maksudnya dia kan nggak ada nama embel-embel gerejanya. Seperti itu. Tapi tetap intinya juga sama, persekutuan doa mudi pembaruan karismatik Katolik. Hanya ada beberapa yang mereka memang tidak di bawah paroki. Kayak LOC itu karena dia kan awalnya di Jakarta. Yes. Yang LOC. Oke. Terus habis itu kan akhirnya ada di Surabaya. Seperti itu aja. Jadi cuma bedanya di sana aja. Mungkin saya tambahin, maksudnya tidak di bawah paroki, tapi HSM itu kumpulan dari anak-anak muda dari semua paroki, kira-kira begitu. Jadi intinya gini, HSM ini tidak terikat paroki. Maksudnya ini bukan harus dari paroki mana enggak ya? Bukan, maksudnya ini bukan PD-nya paroki GYB, bukan. Jadi anak dari GYB, anak dari Roh Kudus, berkumpul di tempat itu. Mungkin dari yang Paulus Juanda, semua masuk ke sana. Karena dia memang tidak di bawah naungannya paroki. Jadi bebas, maksudnya dari paroki manapun. Sebenarnya kan juga salib suci kalau mau bikin persekutuan doa muda-mudi kan juga sebenarnya kalau dari paroki lain mau masuk kan juga ada apa-apa kan. Iya. Ya, tapi kan pasti kan pinginnya lebih menjangkau yang di dalam paroki dulu. Betul. Seperti itu. Bedanya hanya di sana aja. Tak kira itu misalnya ASM ini punyanya ya, misalnya punyanya Gereja Yopeng gitu, terus LOC ini punya gereja mana? Bukan ya? Saya kira seperti itu. Oke, berarti dia boleh dikatakan kategorialnya berarti. Benar. Ya, kita kan juga kategorial. Iya, maksudnya kategorial ya. Iya. Jadi akhirnya kayak ASM ini akhirnya jadinya langsung di bawah uskupan. Iya. Berarti cuma satu, badannya satu, BPK ini. Cuman dia ada banyak, ada ASM, ada LOC, membawai itu semua kan itu. Kurang lebih begitu. Ya. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Tante dari SS? Ya, saya tetap berharap dukungan dari OMK Siap. untuk datang tanggal 10 ini biar kalian bisa melihat apa yang kami rindukan dan apa yang kami kerjakan. Ya. Supaya nanti tidak menyangka lagi itu seperti dari gereja sebelah, bukan. Kita bukan dari gereja sebelah. Kita tetap seorang Katolik yang benar-benar 100% Katolik. 100% Katolik. Tidak ada dari gereja yang saya. Kayaknya gereja sebelah emang convert kita. Gitu. Justru seharusnya orang karismatik itu akan lebih Katolik. Betul. Bukan
oh sudah karismatik terus saya tidak ikut misa Ekaristi. Wah itu salah. Dipertanyakan itu. Harus dipertanyakan. Tanda-tandanya besar. Ya, untuk orang karismatik yang saya lihat juga sungguh jadi apa namanya di lingkungan sungguh jadi ini pengurus kok rata-rata kita semua. Ya. Rajin-rajin kok kita orang-orang karismatik. Harus gitu aja. Memang harus gitu. Betul. Katolik, namanya Katolik kan juga harus. Jadi kita tidak seperti yang disangka orang. Betul. Betul. Gitu. Jadi mungkin kalau boleh saya tambahkan, kita kelompok kategorial. Dan yang membedakan kita dengan kelompok kategorial yang lain, misalkan ada Legio Maria, spiritualitasnya itu ke Bunda Maria. Iya. Nah kalau kita di karismatik itu spiritualitasnya ke Roh Kudus. Roh Kudus, betul. Dan kita juga melakukan pujian penyembahan, kita juga pewarta belum tentu berbicara di depan umum di 10, 100, 10.000 orang enggak. Kita one on one ketemu, kita itu juga mewartakan sabda Tuhan. Nah kalau ngomongin tentang sabda berarti ya harus sering-sering baca firman. Betul. Gitu. Nah, yang jadi ada Roh Kudus, ada firman, ada pujian penyembahan, itu kan semua dilakukan juga di Katolik. Iya. Nah, siap di Balai 1 berarti. Ya, 10 April ya. Oke. Mungkin ada dari Ko Yonatan, ada tambahan lagi untuk teman-teman pesan-pesan atau harapan buat teman-teman di SS terutama ya. Iya. Ya, jangan lupa datang 10 April. Tanggal 10 April itu ya. Kan ada 1000. Berarti kan target berapa persen? Ini ditarget ini. Apalagi ada mantan ketua OMK. Berarti kan punya masa. Betul. Jadi kita memang ingin agak sedikit memberikan beban pada masa. Jangan. Jadi ya memang kita berharap bahwa tiap paroki ini punya wadah, sehingga anak muda di paroki ini tidak mencari ke tempat lain. makanan di tempat lain. Ya, tidak mencari makanan di tempat lain. Betul. Kita aja sih. Gitu aja ya. Oke. Biasanya Mas Raymond ini kayaknya mantan sel ya, Mas Raymond? Kamu lah mantan sel? Itu dia mantan sel. Mantan sel maksudnya? Mantan sel ya apa gitu maksudmu Mas? Ya pernah ikut sel. Dulu aktif KTM. KTN. Ya kan kalau KTN kan dia lebih arahnya cuma sel aja. Kalau PDMPKK ini ada persekutuannya dan juga ada komselnya. Kalau bahasanya Gereja Katolik itu KKU, kelompok kecil umat. Iya. Kelompok kecil umat. Oke. Gitu. Jadi itu isinya cuma maksimum 5 sampai 10 lah. Ya 5 sampai 10. Idealnya 5 sampai 6, tapi kata-kata ya bisa sampai 10 sih. Oke. Jadi nanti yang kalau di sel ini nanti yang lebih intimate ya, maksudnya lebih sharing. Nah, nanti di sini dia malah pertumbuhannya yang luar biasa. Seperti itu. Oke. Jadi Tante sudah ada yang mau disampaikan? Cukup ya. Cukup Tante? Cukup. Oke. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Ko Yonatan, Ko Geri dan Tante. Terima kasih telah main-main ke studio Mawas TV. Terima kasih juga diberi kesempatan Siap, untuk sama-sama Tante. kita boleh memberitakan bahwa kita akan ada PD Pemuda di Salib Suci. Siap. Berarti itu hitungannya kelahirannya PDMPKK SS ini sekarang berarti ya? Iya. Sekarang berarti ya? Iya. Ya, oke. Jadi itu aja dulu teman-teman. Ya harapannya teman-teman OMK Salib Suci ataupun yang sudah pernah ikut di PDKK di luar bisa langsung join tadi tanggal 10 April 2025 di Balai Lantai 1 jam berapa? 7. Jam 7 malam. Jadi begitu. Gak pagi ya nanti sekarang ya. Kayak karena pagi itu biasanya anak-anak banyak kuliah, ada kerja ya kan. Jadi segitu aja dulu video hari ini. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Sampai dadah.